Saudari-saudaraku umat di seluruh kevigepan Kedung, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Bacaan yang kita dengarkan hari ini adalah dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Dikisahkan dalam fragmen ini, Yesus yang pada waktu itu sedang berjalan-jalan ditanyai oleh para imam-imam kepala. Imam-imam kepala bertanya kepada Tuhan Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal yang ajaib ini?" Perkataannya bernubuat yang luar biasa, ajarannya luar biasa. Mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus luar biasa. Dan kemudian ditanya lagi, "Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Lalu kemudian Yesus tidak terjebak pada pertanyaan ini. Yesus kembali bertanya, "Pembaptisan Yohanes itu dari mana asalnya? Dari surga atau dari manusia?" Imam-imam kepala ini tidak mampu menjawab. Mereka takut. Kalau menjawab berasal dari Tuhan bagaimana? Kalau menjawab dari manusia lalu bagaimana? Gitu ya. Lalu mereka mencari jawaban yang aman, jawaban normatif, jawaban yang klise, yaitu kami tidak tahu. Padahal sejak awal ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi yang ada di sana sangat curiga dengan apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk dengan gerakan Yohanes Pembaptis. Mereka tidak yakin bahwa orang ini adalah Mesias. Mereka mempertanyakan kemesiasan Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu dari mana sih? Mereka ragu dengan hal ini. Mereka hanya melihat Yesus itu dari mana? Dari Nazaret. Mana mungkin Mesias berasal dari Nazaret? Mereka bertanya, dari manakah Tuhan Yesus ini? Dari manakah si Yesus ini? Dia anaknya tukang kayu. Kok bisa sehebat itu? Bukan hanya orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat sebenarnya. Orang-orang sebangsa Tuhan Yesus pun juga sama. Ada yang mengerti, namun banyak juga yang menyaksikan. Dari manakah kuasa dari Yesus ini? Sebetulnya, saudari-saudaraku yang terkasih, hal-hal semacam ini juga terjadi pada dewasa ini, di tengah-tengah kita. Ketika ada orang yang muncul ke permukaan, entah karena prestasi, entah karena sebuah kinerja, hasil karya, dan sebagainya, orang serta-merta kemudian bertanya, apa latar belakang pendidikannya? Adakah gelar yang bersesuaian dengan karya yang sedang muncul nampak? Orang zaman ini lebih suka dengan embel-embel gelar yang ada di belakang nama kita. Master of apa gitu ya, Bachelor of apa, sarjana apa, sudah S2, S3 atau doktor atau profesor. Orang lebih mengacu pada itu. Tetapi orang kemudian lupa bahwa di luar itu semua masih ada yang namanya kecerdasan-kecerdasan yang tidak bisa kita pelajari hanya di dunia akademis. Orang yang kemudian hidupnya sukses bahkan tanpa pendidikan yang mumpuni itu banyak terjadi sekarang. Tidak melulu karena orang itu ahli ekonomi maka kemudian hidupnya luar biasa. Tetapi bisa jadi karena learning by doing, orang belajar dari situasi-situasi yang ada, dari kenyataan dan pengalaman hidup. Justru hidupnya menjadi survive, sukses, dan bisa menjadi pengalaman hidup yang bisa juga diajarkan, menginspirasi bagi banyak orang. Nah, saudari-saudaraku,
Kita kadang merasa risih, mungkin bagi orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, memiliki jabatan tertentu, memiliki latar belakang tertentu juga, melihat ada orang, tokoh yang muncul nih, baru, lebih jago, lebih hebat. Kita akan mudah untuk mencari-cari kelemahannya, mempertanyakan kesahihan kemampuannya, mempertanyakan orang ini sebetulnya kualitasnya seperti apa dan sebagainya. Sah-sah saja kita menjadikan latar belakang pendidikan atau apapun itu sebagai kriteria-kriteria kita dalam hal menilai. Tetapi, saudari-saudaraku, kalau hanya itu saja, berarti kita menutup kemungkinan untuk bisa melihat keajaiban. Kalau hanya dengan itu saja, dengan kriteria-kriteria yang akademis lah mungkin, kita kehilangan kesempatan untuk melihat miracle. Kita kehilangan kesempatan untuk melihat sesuatu yang ajaib. Bahkan seringkali Tuhan memakai orang-orang yang sederhana untuk menunjukkan, mencelikkan mata seluruh orang yang ada di dunia ini, bahwa melalui orang-orang yang sederhana bisa nampak sesuatu yang luar biasa. Orang-orang pada zaman Yesus tahu siapakah Yesus ini, namun dengan kacamata mereka masing-masing. Ada yang paham karena hati nurani mereka terbuka, melihat kekuatan, melihat kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, karya-karyanya yang luar biasa. Orang paham bahwa dia datang dari Allah. Dia bahkan adalah putra Allah sendiri. Namun bagi yang buta mata hatinya, jelas Yesus datang hanya untuk mengacaukan sesuatu yang sudah tertata rapi. Nah, saudari-saudaraku, ada hal yang ingin kita pelajari dari bacaan ini. Yang pertama, di dalam hal menilai seseorang, kita perlu menggunakan banyak hal, banyak alat. Jangan hanya menggunakan satu alat, bibit, bebet, bobot, latar belakang ini dan itu, latar belakang pendidikan. Karena kinerja, kemampuan, dan karakter manusia tidak hanya ditentukan oleh itu, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana dia membangun, mendevelop dirinya sendiri selama dia hidup, selama dia membangun diri. Orang ada yang luar biasa hebat, bukan karena kriteria-kriteria tadi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membuka mata batin kita akan karya-karya Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana Allah bekerja, bahkan dengan cara-cara yang sangat sederhana pun, melalui orang-orang yang sederhana pula yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan sedang selenggarakan hanya karena kita sibuk menilai ini dan itu dengan kriteria-kriteria kita sendiri. Semoga hari ini Tuhan memberkati kita, memberkati seluruh usaha kita agar kita tetap senantiasa sehat dan bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhir kata, selamat pagi dan berkah dalam. Tuhan memberkati.